Shalom, perkenalkan nama saya Licia Bendelina Adu, NIM 10320240040. Mata kuliah Pendidikan Inklusif, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Inklusif dengan tema Desain Perencanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik, termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, dengan tujuan menciptakan sistem yang adil, adaptif, dan berkelanjutan bagi semua peserta didik atau bagi semua anak. Ada beberapa tahap dalam desain perencanaan pendidikan inklusif di sekolah. Tahap yang pertama adalah identifikasi dan analisis kebutuhan. Terdapat 4 poin dalam mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan peserta didik. Yang pertama adalah survei awal terhadap peserta didik. Yang kedua, konsultasi dengan pihak orang tua atau wali. Dan yang ketiga adalah melakukan kolaborasi dengan ahli, psikolog, dokter, atau terapis. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi sarana prasarana yang dibutuhkan. Cara mengidentifikasi siswa yang membutuhkan layanan khusus. Cara mengidentifikasi siswa yang membutuhkan layanan pendidikan inklusif adalah melalui observasi, wawancara orang tua dengan guru, dan tes diagnosatik. Proses ini penting untuk memahami kebutuhan belajar individual setiap siswa. Dengan berbagai metode, asesmen perlu digunakan untuk pendapatan gambaran yang komprehensif. Tahap kedua dalam desain perencanaan pendidikan inklusif adalah tahap perencanaan program pendidikan. Terdapat 4 poin dalam tahap perencanaan program pendidikan. Yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran individual atau RPI. Yang kedua adalah menyusun kurikulum nasional, itu merupakan modifikasi atau adaptasi. Yang ketiga, menentukan model layanan, misalnya inklusi penuh, parsial, dan pull out. Dan yang keempat adalah menyiapkan strategi pembelajaran yang berbeda bagi setiap siswa, atau menyiapkan strategi pembelajaran yang berbeda sesuai kebutuhan siswa. Mengapa merancang pembelajaran yang berbeda bagi setiap siswa atau merancang pembelajaran yang berbeda sesuai kebutuhan mereka? Karena individual atau personalized, agar peserta didik bisa belajar sesuai dengan kemampuan, kecepatan, dan kebutuhannya masing-masing dalam pendidikan inklusif. Tahap ketiga desain perencanaan pendidikan inklusif di sekolah adalah pengorganisasian sumber daya. Terdapat 4 poin dalam pengorganisasian sumber daya. Yang pertama adalah penempatan guru pendamping khusus atau GPK. Yang kedua, pelatihan guru reguler terkait pendidikan inklusif atau terkait prinsip pendidikan inklusif. Yang ketiga, pengadaan alat bantu belajar seperti braille, audiobook, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah membentuk tim inklusif di sekolah. Dari keempat poin yang tadi, bermaksud adalah menyiapkan siapa yang mengajar, bagaimana mereka mengajar, serta alat apa saja yang dibutuhkan. Pendidikan inklusif butuh peran guru reguler, guru pendamping khusus, serta fasilitas yang memadai, atau memungkinkan semua anak belajar dengan nyaman. Tahap keempat adalah pelaksanaan pembelajaran inklusif. Terdapat 4 poin dalam perencanaan pembelajaran inklusif. Yang pertama adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kedua adalah kolaborasi antara guru kelas, guru pendamping khusus, dan orang tua. Poin yang ketiga adalah fasilitas terapi, konseling, dan dukungan belajar tambahan. Dan poin yang keempat adalah
menciptakan sekolah yang ramah dan non-diskriminatif. Dari keempat poin di atas, dengan maksud mengimplementasikan apa yang telah direncanakan di ruang kelas atau lingkungan sekolah. Disinilah proses belajar inklusif terjadi dengan pendekatan yang fleksibel dan kolaboratif dan mengedepankan keadilan, atau bukan sekedar kesamaan. Tahap kelima dalam desain perencanaan pendidikan inklusif adalah monitoring dan evaluasi. Terdapat 3 poin dalam tahap yang kelima. Poin pertama adalah penilaian akademik dan sosial siswa. Poin yang kedua adalah evaluasi aktivitas strategi pembelajaran dan program pembelajaran. Poin yang ketiga adalah revisi RPI secara berkala dan laporan evaluasi tim inklusi tiap semester. Dari ketiga poin di atas, menilai apakah program inklusif berjalan dengan baik, apakah peserta didik berkembang, apakah guru mampu menerapkan metode pembelajaran yang efektif. Evaluasi ini akan menjadi dasar dalam penyempurnaan program. Tahap keenam dalam desain perencanaan pendidikan inklusif di sekolah adalah pelibatan komunitas dan stakeholder. Ada 4 poin dalam tahap yang keenam. Yang pertama adalah keterlibatan aktif orang tua. Yang kedua adalah kolaborasi dengan dinas, LSM, puskesmas, dan universitas. Yang ketiga adalah sosialisasi nilai inklusif di lingkungan sekolah. Dan poin yang keempat adalah penguatan peran komite sekolah dan masyarakat. Pendidikan inklusif tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan dukungan orang tua atau diperlukan dukungan dan keterlibatan orang tua, masyarakat, dan lembaga lain seperti dinas pendidikan, LSM, dan puskesmas. Kolaborasi ini sangat penting untuk keberlanjutan dan penguatan sistem. Tahap ketujuh dalam desain perencanaan pendidikan inklusif adalah dokumentasi dan pelaporan. Terdapat 4 poin dalam tahap ini. Poin yang pertama adalah dokumentasi proses perkembangan peserta didik. Kedua adalah laporan kegiatan layanan inklusif. Yang ketiga adalah rekomendasi pengembangan layanan ke depan, dan untuk poin yang keempat adalah disampaikan ke instansi atau mitra yang relevan. 4 poin di atas bermaksud mencatat semua proses sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sumber informasi untuk perbaikan di masa depan. Dokumentasi juga membantu sekolah dalam menyusun laporan resmi kepada pemerintah atau mitra. Kesimpulan dari tahap perencanaan desain pendidikan inklusif di sekolah adalah pendidikan inklusif bukan sekedar integrasi, tetapi pelayanan yang disesuaikan. Pendidikan inklusif juga dibutuhkan komitmen semua pihak untuk keberhasilan. Sekolah harus menjadi ruang ramah, adil dan setara untuk semua anak. Demikian hasil penjelasan saya tentang desain perencanaan pendidikan inklusif di sekolah. Terima kasih.